Film ini bercerita tentang siluman rubah yang mencari keabadian di dunia manusia. Akankah dia bisa menjadi abadi? Mari kita cari tahu di Soul Snatcher. Film dimulai dengan seekor rubah yang sedang bermain, namun karena kecerobohannya, rubah tersebut hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Kini nyawa rubah berada di ujung tanduk karena berpegangan pada sisi tebing. Lalu datanglah seorang anak kecil yang berusaha menolong rubah. Anak laki-laki itu berhasil menyelamatkan rubah tapi sayang, dia terpeleset. Pada gilirannya, rubah berusaha menyelamatkan anak tersebut, namun usahanya gagal dan anak itu terjatuh dan mati. Rubah sangat sedih atas kematian anak itu. "500 tahun kemudian, siluman rubah akan mengadakan pertemuan besar di sebuah gua. Semua siluman rubah yang menghadiri pertemuan tersebut terlihat bersemangat termasuk Shisan, yang sering dikucilkan oleh kaumnya karena dianggap tidak pernah berprestasi. Pemimpin rubah berekor 9 yang merupakan kakek dari Shisan mengatakan, siluman rubah bisa menjadi abadi dengan mengumpulkan ramuan jiwa yang terkandung dalam tubuh manusia. Siluman rubah bisa mendapatkan obat mujarab itu dengan menipu manusia. Jika ramuan jiwa telah diambil, maka manusia akan mati." Pemimpin rubah juga mengungkapkan bahwa ramuan putih akan terlihat pada tanggal 15 bulan depan. Ramuan putih itu adalah ramuan khusus yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Siapapun yang mendapatkannya akan langsung menjadi abadi dan mendapatkan ekor 9 tanpa perlu repot mengumpulkan ramuan lainnya. Setelah pertemuan selesai, Shisan ditugaskan oleh kakeknya untuk menemukan ramuan putih. Tak hanya itu, ia juga dibekali belati yang mampu membunuh semua makhluk. Namun, Shisan yang nakal, nekat mencuri pusaka sakti milik kakeknya dan segera pergi. Kemudian pemimpin rubah memerintahkan guru Shisan untuk mengawasi dan membantunya mendapatkan ramuan putih. Guru siluman rubah mengungkapkan keprihatinannya tentang rubah muda yang sering gagal mendapatkan ramuan jiwa dan dibunuh oleh manusia. Singkat cerita, akhirnya Shisan sampai di kota dan memutuskan untuk makan ayam di sebuah warung makan. Seorang pemuda bernama Zijin datang dengan membawa seekor keledai dan ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Namun karena asyik makan, Shisan tidak menghiraukannya. Setelah pemuda itu pergi, tiba-tiba pusaka kakeknya menunjukkan tanda-tanda ramuan putih yang tidak jauh dari tempat itu. Shisan pun segera pergi untuk menelusuri tempat tersebut. Saat itu, Shisan lagi-lagi bertemu dengan Zijin yang membuatnya terlempar ke dalam kandang keledai. Tidak hanya itu, keledai Zijin mengamuk dan membawa Shisan pergi. Pada saat itu, seorang pendeta memberi segel pelindung kepada Zijin yang kebetulan lewat. Setelah rentetan musibah yang menimpa Shisan dan Zijin, akhirnya mereka sampai di hutan. Di saat yang sama, pusaka sakti kakeknya kembali menunjukkan tanda-tandanya. Karena tidak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua, Shisan segera menyadari bahwa ramuan putih ada di dalam jiwa Zijin. Shisan pun berubah menjadi baik pada Zijin. Shisan mengajak Zijin untuk beristirahat karena malam tiba. Zijin memberitahu Shisan bahwa dia akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kerajaan. Ia juga mengatakan bahwa ia sedang mencari kakak laki-lakinya untuk menghadiahkan seekor keledai kepada kakaknya. Namun kini, keledai tersebut telah menghilang. Shisan berjanji akan mencarikan keledainya besok pagi. Setelah memastikan Zijin tertidur, Shisan mengeluarkan belatinya dan hendak membunuhnya, namun kemudian guru Shisan datang dan mencegahnya melakukan hal itu. Gurunya menyarankan beberapa cara yang lebih aman untuk menipu manusia daripada langsung membunuhnya. Setelah itu, Shisan meminta bantuan gurunya untuk menemukan keledainya Zijin. Keesokan harinya, Zijin terbangun dan sangat terkejut karena keledai itu ada di sana. Zijin mengira Shisanlah yang menemukan keledai itu dan sangat berterima kasih padanya. Persahabatan keduanya pun mulai terjalin. Shisan yang berniat mengambil ramuan putih milik Zijin memutuskan untuk menemani perjalanannya menuju ibu kota. Dalam perjalanan, mereka sampai di sebuah desa yang sangat sepi dan terkesan angker.
Mereka dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba muncul di belakang mereka yang mengaku sebagai pemilik penginapan. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di penginapan tersebut. Ternyata banyak siswa yang sedang belajar untuk ujian di penginapan yang membuat Zijin semakin semangat belajar. Malamnya, saat Zijin berjalan menyusuri koridor penginapan untuk mencari Shisan, dia ditangkap oleh seekor siluman katak. Tak lama kemudian Shisan datang menyelamatkan Zijin dengan melilit lidah siluman katak agar tidak bisa menyerang mereka, hingga akhirnya Shisan mengorbankan nyawanya dan ditelan hidup-hidup oleh iblis katak tersebut. Zijin yang ketakutan segera kabur dari tempat itu. Tak disangka, ternyata Shisan dan si siluman katak itu berteman. Mereka sengaja menyusun taktik untuk menakut-nakuti Zijin sebagai bagian dari rencana untuk mengekstrak ramuan putih dari Zijin. Namun di luar dugaan, Zijin kembali dengan membawa bubuk mesiu dan obor. Karena Zijin kembali, Shisan akhirnya masuk ke mulut iblis katak itu lagi. Mau tidak mau siluman katak itu mengeluarkan teknik hisap dan menyedot semua yang ada di depannya termasuk obor dan bubuk mesiu yang dibawa Zijin. Tidak lama kemudian, mulut siluman katak itu meledak dan Shisan terlempar keluar yang mengungkapkan wujud aslinya. Namun guru Shisan langsung bertindak cepat dengan membuat Zijin pingsan. Keesokan harinya, Shisan berada di perahu bersama siluman katak dan gurunya dalam bentuk manusia. Guru Shisan menyarankan agar dia membawa Zijin ke kota Jiankang karena mereka tidak tahu apakah ramuan di dalam dirinya berwarna putih atau hitam. Di kota Jiankang, ada seseorang yang bisa memastikan hal ini. Karena Zijin sudah mengetahui identitas Shisan, gurunya menyarankan untuk mengarang cerita untuk mendapatkan kepercayaan Zijin. Tidak lama kemudian, Zijin terbangun. Kemudian Shisan mengungkapkan identitas aslinya bahwa dia adalah siluman rubah dan mengarang cerita palsu. Zijin yang polos, akhirnya percaya dan setuju untuk pergi ke kota Jiankang. Sesampainya di kota Jiankang, Zijin terkesima melihat keindahan kota yang dihiasi lampion warna-warni dan banyak wanita cantik. Seorang anak laki-laki mendekati mereka dan berkata bahwa seseorang sedang menunggu Zijin di suatu tempat. Zijin mengira yang menunggunya adalah kakaknya. Zijin disuruh masuk ke sebuah ruangan sedangkan Shisan menunggu di luar bersama gurunya yang menyamar sebagai wanita. Di dalam kamar, Zijin bertemu dengan seorang wanita cantik siluman bunga bernama Yinglian. Dia terpesona oleh kecantikan dan gerakan anggun Yinglian. Seperti terhipnotis oleh mantra sihir, Zijin hampir saja membelai wanita itu. Namun dia kembali sadar dan malah meminta maaf karena bersikap lancang. Yinglian mencoba mendekati Zijin. Namun ternyata tubuh Zijin memiliki segel pelindung yang membuatnya sulit untuk mendekat. Setelah pertemuan unik mereka, Zijin jatuh cinta pada Yinglian dan berjanji untuk menikahinya setelah dia lulus ujian kerajaan nanti. Yinglian tersentuh karena ada manusia yang sangat mencintainya. Saat Zijin sedang tidur di kamarnya, Yinglian memberitahu Shisan bahwa dia tidak bisa melihat warna ramuan jiwa Zijin karena ada segel pelindung di tubuhnya. Guru Shisan mengira Yinglian tidak berguna, lalu menyiksa siluman perempuan tersebut. Singkat cerita, Zijin dan Shisan akhirnya sampai di ibu kota. Sebelum mengikuti ujian, Zijin masih menyempatkan diri untuk menanyakan keberadaan kakaknya kepada masyarakat namun tidak ada yang mengetahuinya. Tak disangka, Shisan juga mendaftar sebagai peserta tes agar bisa terus berada di sisi Zijin. Shisan dan Zijin pun mengikuti ujian yang berlangsung hingga dini hari. Banyak peserta ujian yang meninggal karena kelelahan dan stres sehingga pengawas harus mengamankan peserta karena dianggap mengganggu ketertiban. Wujud Yinglian sebagai roh mendatangi Zijin untuk menghiburnya. Namun ia tak sengaja membuat arwah Zijin dan Shisan keluar dari tubuh mereka. Dalam wujud roh,
Zijin melihat kakaknya mengikuti ujian dan menangis. Namun tiba-tiba, kakak Zijin yang bernama Daoran itu berubah menjadi roh jahat yang selalu mengganggu peserta ujian hingga gagal. Shisan memasuki dunia roh untuk menyelamatkan Zijin. Namun Shisan terjebak dalam kepungan roh-roh penasaran. Dalam situasi yang semakin genting, pusaka sakti milik kakeknya memancarkan cahaya yang sangat terang sehingga membuat Daoran mengingat kembali jati dirinya dan kenangannya bersama Zijin. Ketika Daoran telah mengingat semuanya, pusaka itu hancur dan semua roh penasaran pun menghilang. Sebelum menghilang, Daoran memberitahu Zijin bahwa siluman rubah yang selalu mengikutinya menginginkan ramuan jiwanya. Setelah kejadian itu, Zijin dan Shisan akhirnya sadar di dalam ruangan ujian. Zijin mengucapkan terima kasih karena Shisan telah menyelamatkannya. Setelah mengikuti ujian, Zijin menemui Yinglian dan melamarnya. Yinglian awalnya menolak dan mengungkapkan identitas aslinya sebagai siluman. Zijin juga sangat terkejut tapi dia sudah jatuh cinta padanya dan tidak mau kehilangan dia begitu saja. Yinglian kemudian mengajak Zijin melarikan diri dari tempat itu karena Shisan dan gurunya memperhatikan mereka. Tiba-tiba Shisan membuat gurunya pingsan dan mengejar Zijin dan Yinglian. Pertarungan Shisan dan Yinglian pun terjadi. Zijin tetap membela Shisan meski Yinglian sudah memberitahunya bahwa Shisan hanya menginginkan jiwanya. Hingga akhirnya pertarungan terhenti saat siluman katak menikam Yinglian dari belakang. Dengan sisa kekuatan terakhir yang dimilikinya, Yinglian mencoba melarikan diri bersama Zijin. Yinglian berterima kasih kepada Zijin karena telah mencintai dan menyelamatkannya. Yinglian yang terluka parah akhirnya menghilang. Setelah kehilangan wanita yang dicintainya, Zijin menjadi sangat marah pada Shisan. Karena sudah tidak ada harapan hidup lagi, Zijin menyuruh Shisan untuk membunuhnya dan mengambil ramuan jiwa darinya. Shisan berkata bahwa dia tidak akan mengambil ramuan jiwa Zijin dan sebaliknya dia akan menghancurkan dirinya sendiri dengan belati. Tapi sebelum Shisan bisa melakukan itu, sebuah pintu dimensional terbuka di belakang dan menariknya masuk. Shisan ditarik kembali ke dalam gua pertemuan siluman rubah oleh kakeknya dan pendeta yang memasang segel pelindung pada Zijin. Kakeknya menjelaskan bahwa ramuan jiwa putih itu sebenarnya tidak muncul sekali dalam 1000 tahun. Tetapi, ramuan putih itu akan muncul ketika ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Hal ini digambarkan seperti apa yang terjadi pada rubah kecil 500 tahun yang lalu. Setelah mendengar penjelasan dari kakeknya, Shisan bergegas kembali ke Zijin. Tak lama kemudian, Zijin dan Shisan bertemu kembali. Shisan kemudian meminta maaf kepada Zijin karena telah berbohong padanya. Tapi di luar dugaan, Zijin tidak lagi marah dan memaafkannya. Bahkan dia dengan tulus memberikan ramuan jiwanya kepada Shisan dengan cara menusuk dirinya sendiri. Shisan kemudian menyeret tubuh Zijin melewati hutan bambu dengan kepala tertunduk lesu hingga akhirnya bertemu dengan Shisan yang asli. Ternyata Shisan yang bertemu Zijin adalah guru Shisan yang menyamar. Kemudian gurunya memberitahu Shisan bahwa ramuan jiwanya tidak berwarna putih. Semua yang mereka lakukan sia-sia. Shisan langsung marah pada gurunya dan menyerangnya. Kemudian gurunya berubah menjadi siluman rubah berekor 6 dan serangannya menjadi lebih berbahaya. Menjelang kematiannya, Shisan memikirkan Zijin lagi dan mencoba menyentuh ramuan jiwanya. Ramuan jiwa hitam Zijin berubah menjadi putih cerah, dan Shisan berubah menjadi rubah abadi berekor 9. Shisan yang sekarang berada di level yang sama dengan pemimpin siluman rubah bukanlah lawan yang bisa ditaklukkan oleh gurunya. Shisan kemudian berhasil mengalahkan gurunya. Saat hendak membunuhnya, dia kembali teringat perkataan Zijin yang memintanya agar menjadi siluman rubah yang baik. Akhirnya Shisan membiarkan gurunya hidup. Shisan yang kini memiliki kekuatan setara dengan dewa, memohon kepada pemimpin para dewa untuk membangkitkan Zijin dari kematian, meski itu berarti dia akan kehilangan seluruh kekuatannya. Permintaannya dikabulkan dan Zijin kembali hidup. Zijin terbangun di hutan bambu dalam keadaan linglung dan tidak ingat apapun tentang Shisan.
Setelah itu, dia kembali ke rumahnya. Suatu hari, saat berada di hutan, Zijin bertemu dengan seekor rubah yang kakinya terluka. Zijin membawa rubah itu ke rumahnya dan merawat lukanya hingga sembuh. Rubah itu ternyata adalah Shisan yang telah kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi rubah biasa. Meski sedih Zijin melupakannya, Shisan senang karena Zijin bisa hidup kembali. Zijin yang baik hati merawat Shisan dengan tulus dan mereka hidup berdampingan seperti sepasang teman yang membuka halaman baru. Dan filmnya berakhir.